Cek mic. Halo semuanya, selamat datang di Sound Smakers, channel tontonan favorit mas-mas yang suka nongkrong walau hanya bawa sebatang. Halo cuy, apa kabar? Gimana kabar kalian hari ini? Dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu dan bisa menjadi sumber kebahagiaan untuk semua orang, amin. Oke deh, seperti biasa, kali ini bakal nemenin kalian lagi dengan membawakan sebuah alur film yang berjudul A Frozen Flower, di mana film ini menceritakan tentang kehidupan cinta seorang raja, di mana sang raja harus memilih antara cinta dan kekuasaan. Loh, kenapa kok harus milih? Padahal raja mau punya istri banyak juga nggak apa-apa. Oh deh. Oke deh, daripada penasaran, mending kita langsung aja mulai dan intro. Berlatar di era dinasti Goryeo di bawah pengaruh kerajaan Yuan, Raja Goryeo berhasil menyeleksi para anak-anak dan melatih mereka untuk menjadi pengawal kerajaan. Bahkan sang raja mengizinkan mereka untuk tinggal di dalam istana agar dirinya bisa secara langsung mengawasinya. Pada suatu hari, tiba-tiba putri kerajaan datang di saat Raja Goryeo sedang bermain kecapi bersama salah satu anak didiknya, di mana dia meminta raja untuk segera menyambut calon permaisurinya itu, tapi raja malah menolaknya. Kemudian para pengawal kerajaan itu telah dewasa dan pada suatu hari seorang pengawal kerajaan bernama Han Baek nekat membawa kabur seorang gadis dari istana. Tapi sayangnya ketahuan oleh pengawal kerajaan yang lainnya yang langsung mengejarnya. Kemudian dia ditangkap dan dibawa kembali ke istana. Sesuai dengan aturan yang ada, maka Han Baek harus dihukum mati karena telah merusak kehormatan pengawal raja. Tetapi berkat panglima kerajaan yang bernama Hong Rim terus memohon agar raja mengampuninya, akhirnya sang raja memberikan Han Baek kesempatan untuk hidup dan lolos dari hukuman mati. Panglima Hong yang ternyata begitu dekat dengan raja selalu menemaninya. Bahkan saat raja sedang sakit, Panglima Hong memberinya obat, menyuapi makan, dan menyisir rambut sang raja. Tapi tiba-tiba permaisuri raja datang dan membakar obat sang raja dan mengatakan bahwa utusan dari kerajaan Yuan akan segera datang, di mana permaisuri khawatir tentang dirinya yang belum hamil anak raja yang akan menjadi pewaris tahta kerajaan nanti. Pada suatu hari, raja dan permaisuri bersama Panglima Hong dan tentaranya sedang berada di luar istana untuk menikmati pemandangan, di mana sang raja meminta permaisurinya untuk bernyanyi. Dan ketika sedang bernyanyi, mereka mendapat serangan dari sekelompok ninja dan terjadilah pertempuran, di mana mereka langsung dihadang oleh pengawal raja, dan Panglima Hong yang melihat serangan di dekatnya pun berhasil menahan lemparan pisau. Tapi karena ninjanya terlalu banyak, akhirnya raja kena tikam, dan untungnya masih bisa diselamatkan oleh Panglima Hong. Setelah pulang ke istana, para menteri menyalahkan Panglima Hong dan meminta pertanggungjawabannya. Setelah itu raja memanggil Panglima Hong yang langsung mengakui kesalahannya karena sudah lalai dalam menjalankan tugasnya untuk melindungi raja dan pantas dihukum mati. Tapi sang raja malah berterima kasih kepada Panglima Hong karena telah menyelamatkan nyawanya. Raja Goryeo sudah lama menikah dengan sang permaisuri, tetapi masih belum mempunyai anaknya yang akan mewarisi tahtanya, dan itu membuat mertua sang raja menjadi prihatin. Lalu memerintahkan agar menobatkan Won Hong sebagai putra mahkotanya melalui para menteri. Penasehat juga mengusulkan agar raja mengangkatnya sebagai putra mahkota, tetapi usulan tersebut ditentang keras oleh permaisuri raja yang mengatakan bahwa sang raja masih muda dan mempunyai banyak kesempatan untuk mempunyai keturunan yang akan mewarisi tahta kerajaannya. Malam harinya sang permaisuri pun sudah beradu mekanik dengan raja agar bisa mempunyai keturunan. Tapi Raja Goryeo pun malah menyuruh agar permaisurinya pulang ke kerajaan Yun karena dia menganggap mustahil kalau dia bisa memiliki pewaris kerajaan. Lalu raja mengatakan bahwa dia tak mampu menikmati wanita karena dia sudah menyukai sesama. Waduh.
Tapi Permaisuri kemudian mengatakan bahwa dia telah menjadi ratu kerajaan dan tidak akan meninggalkan istana yang selama ini dia tinggali. Karena alasan itu, sang raja pun memberikan solusi kepada permaisurinya untuk adu mekanik saja dengan sang Panglima Hong. Dan setelah itu sang raja pergi ke tempat Panglima Hong untuk berpacaran. Wanjir, sampai sini udah plot twist. Setelah selesai melakukan ritual, raja mengingatkan Panglima Hong harus bisa membuat permaisurinya mempunyai keturunan pewaris tahta kerajaan. Tapi Panglima Hong malah berkata nggak mungkin melakukan hal seperti itu kepada raja. Tapi karena itu adalah perintahnya dan lagi sang permaisuri juga bentuknya walalalala, Panglima pun tidak bisa menolak. Waduh. Akhirnya segala sesuatu disiapkan dan tibalah malamnya di mana sang raja akan melakukan ritual adu mekanik dengan permaisurinya. Raja Goryeo pun memasuki kamar permaisurinya, lalu membuka bajunya dan setelah itu raja keluar dan menyuruh Panglima Hong masuk menggantikannya. Panglima yang masih malu-malu dan gak merasa enak hati pun akhirnya masuk ke kamar permaisuri dan kemudian langsung melakukan aksinya. Tapi melihat permaisuri yang sedih dan menangis, akhirnya Panglima pun mengurungkan niatnya. Keesokan harinya raja menanyakan Panglima Hong apakah dia bisa melayani permaisurinya dengan baik. Tapi Panglima Hong berkata bahwa dia tidak tega melakukannya dan bertanya mengapa raja memilih dirinya. Raja pun mengatakan bahwa supaya anak yang dikandung permaisurinya bisa tampan seperti Hong. Malam berikutnya Panglima Hong yang sudah tidak canggung pun langsung membuka pakaian permaisuri, tapi sang permaisuri mengatakan kalau dia akan membukanya sendiri. Dan akhirnya mereka pun beradu mekanik. Raja yang sedang menggambar di luar ruangan pun mendengar suara rintihan mereka dan berhenti dan hanya bisa merelakan permaisurinya kepada sang Panglima Hong. Malam-malam berikutnya Panglima Hong lebih ekstra agar permaisuri bisa cepat hamil, di mana raja yang mendengar suara rintihan permaisuri merasa sedih dan karena tidak tahan Raja Goryeo pun ngintip mereka melalui celah pintu. Setelah beberapa kali berhubungan dengan permaisuri, Panglima Hong menjadi sering kebayang dan menyebabkan dirinya menjadi susah tidur. Ketika bertugas ke luar kota, Panglima Hong juga membeli kalung untuk permaisuri, di mana sebelum dia memberikan kalung itu pada permaisuri, Panglima selalu memandang kalung itu. Suatu hari sang permaisuri jatuh sakit dan raja mengira kalau permaisuri sedang hamil. Di sisi lain Panglima yang mendengar kabar itu menjadi khawatir dan bergegas pulang ke istana. Lalu raja memerintahkan tabib untuk membuatkan teh penurun panas. Tapi sang menteri mengatakan bahwa Panglima Hong telah membuatkannya. Mendengar itu raja menjadi curiga. Malamnya Raja Goryeo sengaja menanyakan kepada Panglima Hong kenapa tidak membuatkan teh untuk permaisuri yang sedang demam. Tapi Panglima Hong beralasan kalau di istana sudah banyak tabib yang akan membuatkan obat terbaik untuk permaisuri. Dan saat itu Raja tahu kalau Panglima Hong sedang berbohong. Karena permaisuri belum hamil dan kondisi kesehatannya tidak baik, raja pun memerintahkan Panglima dan permaisuri untuk tidak berhubungan untuk sementara waktu, yang membuat Panglima Hong dan permaisuri kecewa. Suatu hari Panglima Hong memberikan kalung yang sudah ia beli kepada permaisuri, dan permaisuri itu pun menjadi sangat terharu atas pemberian Panglima Hong dan mengatakan bahwa Panglima Hong sangatlah perhatian. Hari upacara pun tiba, di mana seluruh istana berdoa masal agar raja dan permaisuri cepat memiliki keturunan yang akan mewarisi tahta kerajaan. Kemudian malamnya pesta pun diadakan di istana. Utusan dari kerajaan juga hadir dalam pesta itu, yaitu saudara laki-laki dari sang permaisuri. Sementara itu beberapa menterinya dan saudara laki-laki permaisurinya sebenarnya tidak mendukung kalau raja mempunyai keturunan. Di tempat lain, pandangan Panglima Hong selalu tertuju pada permaisuri, di mana dia memakai kalung yang diberikannya. Kemudian permaisuri meninggalkan tempat duduknya dan pergi ke perpustakaan, yang ternyata permaisuri sudah menyuruh pelayannya agar memberitahu Panglima Hong supaya dia datang ke sana.
Dengan cepat sang panglima pun langsung nyusul ke sana dan melepas rindu. Dan akhirnya mereka pun adu mekanik di perpustakaan itu. Walalalala. Sedangkan acara itu masih berlangsung dan sedang ada tarian. Setelah itu sang permaisuri pun memberikan sapu tangan yang dia sulam kepada Panglima Hong. Kemudian mengatakan bahwa besok malam dia akan menunggu sang panglima lagi di situ. Lalu dia kembali ke acara. Malam selanjutnya sang permaisuri menepati janjinya dan menunggu Panglima Hong di perpustakaan. Tapi Panglima Hong tak bisa datang tepat waktu dan membuat permaisuri menunggu karena sedang meneliti kasus konselor senjata. Kemudian saat Panglima Hong sampai di perpustakaan, permaisuri sudah pergi meninggalkan perpustakaan itu. Keesokan harinya saat Panglima akan melaporkan hasil penyelidikannya semalam, Raja mengatakan bahwa wakil Panglima sudah melaporkan kepadanya dan bilang kalau Panglima meninggalkan tempat penyelidikan lebih awal. Setelah itu, Raja ingin menghadiahkan seekor kuda pada sang Panglima dan menyuruh pelayan untuk memanggil Panglima Hong. Tetapi dia malah menemui permaisuri untuk beradu mekanik untuk yang kesekian kalinya. Wajir. Setelah adu mekanik, si permaisuri menuangkan minuman dan memberi kue bunga kepada Panglima Hong, di mana sudah menjadi tradisi kerajaan untuk memberikan kue bunga kepada seseorang yang dia cintai. Dan ketika Panglima Hong kembali ke kamarnya, ternyata Raja sudah menunggunya. Dan Raja pun bertanya padanya, kemana dia pergi semalam? Panglima Hong lalu mengatakan kalau dia pergi ke perpustakaan untuk membaca buku militer dan strategi perang, yang membuat Raja seketika mengajak Panglima Hong ke lapangan untuk bertarung menggunakan pedang. Tapi karena bertaruh dengan Raja, Panglima Hong tak bisa berbuat apa-apa. Setelah mengalahkan Panglima Hong, Raja pun mengatakan kepadanya kalau dia harus menunjukkan kesetiaannya kepada sang Raja, yang membuat sang Panglima sadar bahwa semua yang dia lakukan telah diketahui oleh sang Raja. Sementara itu para menteri terutama saudara laki-laki permaisuri sedang berkumpul di kuil Wonho, mengadakan pertemuan dan mendukung saudara permaisuri untuk menjadi putra mahkota. Yang kemudian mereka mengadakan pemungutan suara dan tanda tangan bersama lalu mengirimkan surat itu kepada kaisar. Tapi pertemuan itu diketahui oleh para pengawal raja. Kemudian Panglima Hong dan utusan mereka yang menuju ke tempat kaisar membunuhnya, dan satu lagi ditangkap dan dibawa ke penjara dan diinterogasi, yang membuatnya mengakui bahwa saudara permaisuri juga terlibat dalam rencana itu. Beberapa hari kemudian Raja mengadakan perjamuan bersama para menteri di istana, di mana para menteri yang berkhianat dibunuh oleh Panglima. Raja juga memerintahkan Panglima Hong untuk menCOD-kan saudara laki-laki permaisuri, tapi Panglima Hong justru malah melepaskannya. Setelah Raja Korea mengetahui bahwa Panglima Hong juga mengkhianatinya, sang Raja pun memanggil sang Panglima dan permaisurinya dan mengatakan bahwa hubungan antara Panglima dan permaisuri kurang memuaskan, sehingga wakil Panglima akan menggantikannya sebagai partner permaisuri untuk adu mekanik. Permaisuri dan Panglima Hong yang mendengar itu tidak percaya dan merasa tertekan, yang membuat permaisuri mengajak Panglima Hong untuk kabur aja dari istana itu. Tapi sang Panglima malah takut dan menolak permaisuri. Lalu sang Panglima langsung menemui Raja dan mengakui kesalahannya dan bersedia dihukum mati. Tapi Raja tidak tega terhadap Panglima Hong yang tetap berlutut di tempat yang sama hingga keesokan harinya. Sementara itu permaisuri yang mencoba untuk bundir masih bisa diselamatkan, sedangkan Hong masih terus berlutut di tempat yang sama. Kemudian sang Raja memanggil Panglima Hong dan bertanya kepadanya apakah hubungannya dengan permaisuri adalah nafsu, dan Panglima Hong pun langsung mengakuinya. Mendengar itu, Raja menyuruh Panglima Hong untuk pergi ke perbatasan beberapa waktu agar dia bisa melupakan permaisurinya. Keesokan harinya saat Panglima akan berangkat ke perbatasan, pelayan permaisuri datang dan mengatakan bahwa permaisuri ingin bertemu dengan Panglima Hong. Tapi dia tidak mau. Sang Panglima mau diberitahu kalau permaisuri sudah hamil. Akhirnya Panglima pun pergi menemui permaisuri dan Raja pun tahu tentang itu.
Karena Panglima dan Permaisuri tidak tahan lagi dengan nafsu mereka, akhirnya mereka kembali adu mekanik di perpustakaan. Ketika Raja Goryeo sampai di tempat tersebut, dia menyaksikan semuanya, di mana itu membuat amarahnya sudah tak tertahankan lagi. Dan dia sangat kecewa melihat Panglima Hong yang tak bisa menepati janjinya agar jangan menemui permaisurinya lagi. Di samping itu, Permaisuri juga mengaku jika dia telah menggoda Panglima Hong duluan sehingga dialah yang layak dihukum. Tapi Panglima Hong juga malah mengakui bahwa dia telah jatuh cinta kepada Permaisuri yang membuat Raja sangat emosi yang luar biasa, sehingga menyuruh wakil Panglima untuk alat adu mekanik Panglima Hong. Keesokan harinya, Permaisuri mengabarkan bahwa dia sedang hamil, sedangkan Panglima Hong terlihat lemas dan sedih atas semuanya. Berita Permaisuri hamil anak Panglima tersebar pun memanggil dan menyuruh wakil Panglima untuk membunuh semua pejabat dan pelayan istana yang mengetahui rahasia besar itu. Sementara itu, Permaisuri mengirim surat dan menyuruh Han Baik untuk pergi ke penjara menyelamatkan Panglima Hong dengan mengatakan kalau Permaisuri juga pergi meninggalkan istana sehingga membuat Panglima Hong mau pergi meninggalkan penjara istana. Setelah Han Baik membawa Panglima Hong pergi ke kuil, Panglima Hong baru mengetahui bahwa Permaisuri berbohong dan tidak ada di situ, yang membuat Panglima langsung pergi kembali ke istana untuk menyelamatkan sang Permaisuri. Ternyata Raja menyerang kuil dan menangkap beberapa teman Panglima Hong yang kemudian disiksa di penjara agar memberitahu keberadaan Panglima Hong, dan tidak lama kemudian Panglima melihat kepala beberapa temannya tertancap di tiang di luar istana karena dipenggal oleh Raja, yang membuatnya menjadi sedih karena telah membawa mereka hingga meninggoy. Untuk menyambut prajurit yang pulang, Raja mengadakan pesta di istana, di mana Panglima Hong diam-diam menyamar sebagai prajurit untuk masuk ke dalam barisan mereka, sehingga bisa memasuki area kerajaan. Di tengah pesta, Raja meninggalkan tempat duduknya dan pergi menuju ke kamarnya, di mana dia melihat Permaisuri telah menunggunya. Lalu sang Permaisuri meminta agar Raja menurunkan kepala dipenggalnya beberapa hari yang lalu. Wakil Panglima yang mengantar Permaisuri pulang ke kamarnya pun diberitahu oleh Permaisuri bahwa semua yang mengetahui hubungannya dengan Panglima itu telah di-COD-kan dengan malaikat sendiri oleh sang Raja, dan mengatakan mungkin gak lama kemudian Wakil Panglima juga akan di-COD-kan oleh sang Raja. Permaisuri juga menyuruh sang Wakil Panglima agar membunuh Raja. Jika berhasil membunuhnya, sang Permaisuri mengatakan untuk menjamin keselamatannya, dan itu disetujui oleh sang wakil Panglima itu. Kemudian Panglima Hong menembus pertahanan para penjaga istana dan berhasil menemui Raja di kamarnya. Kemudian dia berkata kepada sang Raja bahwa dia datang untuk men-COD-kannya dengan malaikat. Lalu dia memaksa Raja untuk mengambil pedang dan melawannya. Akhirnya pertarungan antara Raja dan Panglima Hong pun terjadi. Ketika para pengawal Raja datang untuk menyelamatkan sang Raja, dia melarang mereka untuk membantunya. Singkat cerita, Raja pun berhasil menancapkan pedangnya ke dada Panglima Hong. Dan kemudian Raja bertanya apakah Panglima Hong pernah mencintainya dan menganggapnya sebagai kekasih. Tapi Panglima Hong mengatakan bahwa dia tak pernah mencintai Raja. Mendengar itu, sang Raja pun merasa sedih, kemudian melepaskan pegangan pedangnya, tapi Panglima Hong malah maju dan menusukkan pedang itu ke perut Raja, yang membuatnya langsung jatuh dan bercucuran darah. Para pengawal Raja lainnya kemudian ingin membawa Raja yang tak berdaya, tetapi dilarang oleh Wakil Panglima karena telah membunuh Raja. Panglima Hong kemudian dibunuh oleh Wakil Panglima sendiri, dan akhirnya Raja Goryeo dan Panglima Hong pun meninggoy di tempat itu juga. Dan filmnya pun tamat. Ending yang cukup sedih, dan ya akhirnya si mas-mas ini berdua cintanya selamanya ya. Si Raja cinta kepada Mas Hong cinta kepada Permaisuri, dan Permaisurinya akhirnya mungkin disikat sama si wakil panglimanya ya mungkin ya, atau mungkin buat saya aja nggak apa-apa sih daripada jadi janda ya kan. Tapi ya
Dari film ini mungkin kita semua bisa dapat pelajaran cuy, yaitu kalau dilihat dari kisah Permaisuri dan Panglima Hong tadi, hal itu membuktikan kalau cinta bisa tumbuh karena seringnya adu mekanik. Jadi buat para jomblo, ya udah deh, gak usah. Ya udah deh, mungkin segitu ya iya dari Emon. Mungkin Emon undur-undur. See you next time. Terima kasih buat kalian dan dadah.